Oke, baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait konsep mobile. Mobile adalah kata sifat yang berarti dapat bergerak atau dapat digerakkan dengan bebas dan mudah. Namun mobile dapat pula diartikan menjadi sebuah benda yang berteknologi tinggi dan dapat bergerak tanpa menggunakan kabel. Contoh produk-produk mobile di antara lain adalah handphone, PDA, atau mungkin gadget-gadget yang selama ini kita pakai. Dan selanjutnya untuk e-commerce merupakan singkatan dari mobile commerce, adalah sebuah transaksi komersial yang dilakukan melalui aplikasi atau situs mobile. Seperti halnya Shopee, Tokopedia, Blibli, atau aplikasi toko komersial lainnya. Lalu selanjutnya yaitu konsep seluler teknologi. Teknologi seluler adalah jenis teknologi yang mana pengguna menggunakan telepon seluler untuk melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan komunikasi. Contohnya seperti berkomunikasi dengan teman, saudara, dan yang lainnya. Teknologi seluler digunakan untuk mengirimkan data dari satu sistem ke sistem yang lain. Contoh dari teknologi seluler yang selama ini kita pakai yaitu seperti halnya WhatsApp atau mungkin Telegram, Line, dan lain sebagainya. Dan di aplikasi tersebut kita pasti menghubungi orang-orang yang memiliki kepentingan dengan kita. Lalu selanjutnya yaitu features. Yang pertama ada jaringan seluler 1G, merupakan jaringan seluler pertama kali yang ada, merupakan generasi pertama. Teknologi koneksi 1G disebut sebagai NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS Advanced Mobile Phone Service yang hanya mendukung komunikasi suara dengan kecepatan hingga 14,4 kb per second. Selanjutnya ada jaringan seluler 2G, merupakan generasi lanjutan atau kedua dari generasi 1G. Jaringan ini telah didukung oleh sistem yang dapat mengirimkan SMS. Fokus utama dari teknologi jaringan ini adalah menyediakan layanan suara. Selanjutnya yaitu jaringan seluler 3G atau generasi ketiga. Teknologi 3G yang mendukung kecepatan internet hingga 2 MB per second atau hampir 10 kali lipat lebih cepat dari teknologi 2G. Di era 3G ini, kita sudah bisa menikmati layanan secara online seperti live streaming, video streaming di YouTube salah satunya, dan juga kita juga bisa bermain game online. Lalu selanjutnya yaitu jaringan 4G yang sekarang kebanyakan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Teknologi 4G juga membawa sensasi menerima panggilan di atas frekuensi VoLTE atau Voice over LTE. Hal ini membuat kualitas telepon menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya karena memanfaatkan teknologi terbaru dengan frekuensi yang lebih baik juga. Lalu yang terakhir ada jaringan seluler 5G yang terbaru dari jaringan internet sekarang ini. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah di Indonesia. Meskipun masih tergolong sedikit, namun tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah landscape jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi yang lain. Jadi mungkin itu adalah penjelasan dari saya, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keuntungan dari mobile commerce meliputi kemudahan akses, fleksibilitas, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi e-commerce di mana saja dan kapan saja. Mobile commerce juga memberikan peluang untuk transaksi dengan konsumen, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Selain itu, mobile commerce juga dapat membantu penjual untuk meningkatkan efisiensi dari operasional dan mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, tantangan dari mobile commerce termasuk masalah keamanan, kerumitan dalam integrasi teknologi, biaya pengembangan aplikasi mobile, dan kebutuhan untuk mempertahankan ketersediaan jaringan seluler yang handal. Masalah keamanan dapat terjadi ketika konsumen melakukan transaksi
melalui perangkat seluler mereka yang rentan terhadap serangan malware atau hacking. Integrasi teknologi yang kompleks dapat mempersulit pengembangan aplikasi mobile yang berkualitas tinggi. Biaya pengembangan aplikasi mobile juga dapat menjadi mahal tergantung pada fitur yang dibutuhkan. Selanjutnya, virtual communities adalah komunitas online yang terdiri dari orang-orang dengan minat atau tujuan yang sama. Dalam mobile commerce, communities dapat digunakan sebagai platform untuk mempromosikan produk atau layanan, berinteraksi dengan pelanggan, dan melakukan transaksi e-commerce. Contoh dari communities dalam mobile commerce termasuk Instagram, TikTok, maupun YouTube, dan yang lainnya. Dalam virtual community, pengguna dapat berdiskusi, berbagi informasi, atau melakukan transaksi e-commerce dengan anggota komunitas yang tertarik pada produk atau layanan yang ditawarkan. Virtual komunitas juga dapat digunakan untuk membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang social networking apps dalam lingkup bisnis. Berikut ini contoh-contohnya. Yang pertama ada LinkedIn. Platform ini memang paling terkenal dalam dunia kerja. Tidak hanya digunakan untuk mencari kerja, LinkedIn juga bisa digunakan untuk kegiatan bisnis lainnya. Yang kedua ada Jobstreet. Jobstreet merupakan perusahaan penyedia lowongan kerja yang sangat populer di Asia. Perusahaan ini juga populer di beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Lalu berikutnya ada Glints. Glints adalah platform profesional bagi kaum muda yang berfokus pada penemuan dan pengembangan karir. Lalu yang berikutnya ada Glassdoor. Glassdoor adalah layanan review dari pegawai soal perusahaan tempat kerjanya, mulai dari situasi manajemen, kisaran penghasilan, dan pengembangan diri. Lalu berikutnya ada Indeed. Indeed mencakup semua daftar lowongan, dari bursa lowongan online utama, surat kabar, asosiasi, dan halaman karir perusahaan. Dan pengusaha bahkan dapat memposting lowongan langsung ke Indeed yang mungkin tidak tersedia di tempat lain. Lalu yang terakhir ada ZipRecruiter. ZipRecruiter adalah alat situs untuk menginformasikan adanya lowongan kerja di suatu perusahaan yang berbasis Amerika. Lalu berikutnya social networking apps for shopping. Yang pertama adalah shoppable Instagram. Instagram adalah platform media sosial di mana pengguna menikmati menjelajah visual yang ditawarkannya. Instagram kini telah hadir dengan fitur Instagram untuk shopping. Ini memungkinkan mereka untuk mengubah akun bisnis mereka menjadi tempat jual beli. Lalu berikutnya ada Pinterest Pins. Pinterest baru-baru ini memperkenalkan pin Pinterest yang dapat dibeli, sehingga pengguna dapat membeli pin dari Pinterest tersebut. Lalu berikutnya ada Facebook Shops. Facebook adalah platform media sosial tertua dan paling banyak dipakai. Facebook memperkenalkan tombol beli pada tahun 2014. Tetapi hanya sampai 2018 ketika Facebook memperkenalkan seluruh pasar. Pasar ini disebut toko Facebook, berfokus terutama pada usaha kecil dan mengangkat mereka dengan layanan gratis. Berikutnya ada Snapchat. Pada Snapchat, penjual dapat memberi filter untuk produk mereka dan menyematkan tautan produk bersama mereka. Pengguna dapat mencoba filter ini seolah-olah mereka sedang mencoba produk. Jika mereka menyukainya, mereka lebih cenderung mengklik tautan yang disematkan untuk menjelajahi lebih banyak. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, kemudian yang selanjutnya ada most used platform. Most used platform
Di Indonesia sangat beragam, namun ada beberapa platform platform raksasa yang telah berdiri lama di Indonesia, yang memang mendominasi penjualan di tanah air. Berikut 5 platform toko online di Indonesia yang paling sering dikunjungi, yaitu yang pertama shopee.co.id, yang kedua tokopedia.com, yang ketiga lazada.co.id, yang keempat origami.co.id, dan yang kelima ada blibli.com. Kemudian selanjutnya, belanja di media sosial telah menjadi tren baru yang semakin populer di kalangan konsumen. Beberapa pengalaman berbelanja di media sosial sangat berbeda dengan pengalaman berbelanja di toko fisik atau bahkan di situs web e-commerce tradisional. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi pengalaman berbelanja di media sosial. Pertama, kemudahan, kedua, interaksi, ketiga, keterlibatan, keempat, personalisasi, kelima, aksesibilitas. Beberapa tantangan dalam pengalaman berbelanja di media sosial. Salah satu tantangan yang paling besar adalah masalah kepercayaan konsumen terhadap konsumen yang kadang-kala sering ragu untuk membeli produk di media sosial. Kemudian yang selanjutnya, beberapa contoh platform sosial e-commerce yang populer antara lain Facebook Marketplace, Instagram Shopping, Pinterest Shop, dan TikTok Shop. Seiring dengan peningkatan popularitas media sosial dan pembelian online, platform sosial e-commerce semakin berkembang dan menawarkan fitur-fitur baru yang memudahkan konsumen dalam berbelanja. Berikut adalah faktor penting yang mempengaruhi kesadaran konsumen terhadap platform sosial e-commerce. Yang pertama, marketing dan iklan. Yang kedua, pengalaman pengguna yang baik. Ketiga, penggunaan influencer. Keempat, kemitraan. Kelima, penawaran spesial. Dalam meningkatkan kesadaran konsumen terhadap platform sosial e-commerce, penting untuk mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan pasar target. Baik, sekian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya ada model pendapatan untuk situs social networking yang merupakan sebuah strategi bisnis yang digunakan oleh platform sosial untuk menghasilkan sebuah pendapatan atau keuntungan. Situs social networking sendiri adalah sebuah platform yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi satu sama lain secara online dan berbagi berbagai konten yang memuat seperti video, foto maupun sebuah pesan. Salah satu contoh sebuah platform tersebut yang pertama ada Facebook, Twitter, lalu Instagram. Untuk yang selanjutnya ada beberapa model pendapatan yang umum digunakan oleh situs social networking. Untuk yang pertama yaitu advertising supported social networking sites, di mana situs jejaring sosial yang didukung oleh iklan sebagai sumber pendapatan utamanya, yaitu seperti Facebook yang menghasilkan uang dengan menampilkan iklan kepada penggunanya. Iklan tersebut dibayar oleh pengiklan ke situs jaringan sosial, dan pendapatan ini memungkinkan situs tersebut menawarkan layanan mereka secara gratis kepada penggunanya. Namun ada beberapa poin minusnya, seperti iklan yang dianggap sedikit menjangkaukan oleh sebagian user. Lalu yang selanjutnya ada mixed revenue (MVE) for service social networking sites, di mana situs jaring sosial tersebut dengan sebuah pendapatan campuran yaitu mixed revenue dan berbasis biaya jasa yaitu VE for service, di mana platform online yang menghasilkan uang melalui kombinasi metode. Berbeda dengan situs yang hanya didukung oleh iklan yang bergantung pada iklan sebagai sumber pendapatannya, situs jaring sosial ini mendapatkan pendapatan lain seperti membebankan biaya berlangganan, biaya transaksi maupun sebuah komisi. Mungkin itu saja dari saya lemparkan ke yang bertugas selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Ya, selanjutnya adalah fee-based social networking. Dalam model fee-based social networking,
Pengguna membayar biaya berlangganan untuk mengakses platform atau membayar untuk fitur tertentu. Model ini biasa digunakan oleh platform jejaring sosial yang mengkhususkan diri pada minat atau industri tertentu dan dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih berkualitas karena tidak ada iklan yang mengganggu. Keuntungan dari model bisnis fee-based adalah pendapatan yang lebih stabil bagi platform dibandingkan dengan bergantung pada periklanan. Namun, model ini mungkin tidak cocok untuk platform yang memiliki basis pengguna yang luas atau masih dalam tahap pertumbuhan, karena pengguna cenderung enggan membayar untuk mengakses platform. Contohnya seperti Netflix dan YouTube Premium. Selanjutnya ada micro landing sites. Micro landing sites adalah situs web tunggal halaman yang dirancang untuk menarik perhatian calon pelanggan dan mengonversi mereka menjadi prospek. Situs ini dirancang dengan desain yang sederhana dan memuat panggilan tindakan yang jelas, dengan tujuan mengarahkan pengunjung ke tindakan tertentu seperti mengisi formulir atau melakukan pembelian. Contohnya seperti halaman arahan untuk mendaftar webinar, halaman arahan untuk unduhan e-book, lalu halaman arahan untuk menawarkan diskon, dan halaman arahan untuk mengarahkan pengunjung ke halaman penjualan produk tertentu. Selanjutnya itu internal virtual communities. Internal virtual communities atau komunitas virtual internal adalah sebuah platform digital yang diciptakan untuk memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota sebuah organisasi, perusahaan, atau institusi secara online. Komunitas virtual ini biasanya hanya bisa diakses oleh anggota organisasi atau perusahaan dan dilindungi dengan keamanan yang ketat. Internal virtual communities bisa terdiri dari forum online, grup diskusi, atau bahkan aplikasi berbasis chat yang memungkinkan anggota organisasi atau perusahaan untuk terhubung satu sama lain, berbagi pengetahuan, bertukar ide, dan menjalin kolaborasi tanpa harus bertemu secara fisik. Contohnya seperti Microsoft Teams dan Discord. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 7, sekian, terima kasih.